selamat tahun baru. Hai teman-teman, happy weekend. Kembali lagi dengan Panun Rohani Untuk hari ini dengan Nia dan Feby sama Angelita. Shalom, salam damai dan sukacita di tahun baru ini. Yohanes Pembaptis tiba-tiba muncul ngetop karena seruan-seruannya untuk bertobat, karena cara hidupnya yang suci dan unik, dan karena ia juga membaptis. Orang-orang pun bertanya-tanya, apakah dia ini seorang nabi besar yang lahir kembali? Ataukah dia ini Mesias yang dijanjikan Allah? Pergantian tahun, acaranya makan. Karena hujan, enak makanan yang panas. Dengan jujur, Yohanes mengatakan bahwa dia itu bukanlah Mesias. Yohanes diutus Allah untuk menyiapkan kedatangan Dia yang kudus, Dia yang mulia, yakni Allah sendiri. Dia berteriak menyerukan persiapan batin masyarakat. Itulah panggilan unik baginya. Ia menjadi jembatan menuju masa perjanjian baru. Itu tidaklah mudah. Mungkin akan lebih mudah baginya jika dia mempengaruhi orang dengan mengaku-ngaku diri sebagai Elia, nabi yang sangat dihormati pada zaman itu. Atau kalau dia mengaku-ngaku sebagai Mesias. Yohanes bahkan mengakui bahwa baptisannya cuma dengan air, yang kalah hebat dengan baptisan Dia yang akan datang kemudian. segala suka duka sudah dilalui. Justru membuat pribadi semakin matang. Yohanes pun juga mengakui Dia bukan nabi yang akan datang. Itulah kerendahan hati yang sejati, bahwa Yohanes mengakui dirinya apa adanya. Lebih dan kurangnya, inilah aku. Dia terang benderang di hadapan semua orang. Identitasnya, tujuan hidupnya, dan sampai keterbatasannya. Mengapa dia bisa demikian? Karena fokus hidupnya bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada tugasnya, pada panggilannya sebagai suara yang berseru-seru. Bersihkan tangan, juga bersihkan kuku. bab di sana kumannya juga banyak. Dia yang datang kemudian dariku. Buka tali kasutnya pun ku tak layak. Di zaman ini ada banyak contoh konkret orang-orang seperti Yohanes Pembaptis, orang-orang rendah hati, orang-orang yang fokus pada panggilan hidupnya. Misalnya saja pada seorang guru di pedalaman yang mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk perkembangan dan pendidikan anak-anak di pedalaman itu dengan gaji yang tidak ada artinya, yang kadang-kadang mundur berbulan-bulan. Ada juga seorang dokter yang melayani orang-orang miskin tanpa dibayar, sehingga dokter itu pun tidak pernah menjadi kaya. Ada banyak lagi orang-orang yang tidak dikenal luas, tapi pengabdiannya luar biasa. Orang-orang yang fokus pada panggilan hidupnya. Maka, marilah kita di awal tahun ini merenung sejenak, menyadari panggilan hidup kita, dan mohon bantuan Roh Kudus agar kita lebih berani untuk fokus pada tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini. Agar kita berani untuk rendah hati, menghadirkan diri kita sebagaimana Allah kehendaki. Hadir dengan terang benderang, hadir sebagaimana Allah memanggil kita. Itulah tugas kenabian kita. Semoga dengan demikian kita mampu menjadi pewarta kehadiran Allah Immanuel, yang merendahkan dirinya menjadi manusia lemah yang lahir di kandang Bethlehem. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Semangat pagi. Kiranya kejujuran dan kerendahan hati Santo Yohanes Pemandi menjadi inspirasi kita di sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih. Berkat dalam
surga dalam.